Halo, selamat pagi dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Bang Hidayat dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI mendorong Kabupaten Pasuruan yang kental dengan sejarah untuk menjadi tujuan destinasi wisata warisan budaya karena memiliki banyak peninggalan gedung tua berusia ratusan tahun yang masih terawat dengan baik. Komisi 10 DPR RI menilai, selain wisata religi, Pasuruan yang kental dengan sejarah berpotensi menjadi tujuan destinasi wisata warisan budaya. Di sela rapat dengan Wali Kota dan Mitra Kerja, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf menegaskan pada pemerintah Kota Pasuruan untuk memikirkan konsep wisata warisan budaya dengan melibatkan UMKM agar perekonomian masyarakat bisa meningkat. Perlu ada sentuhan dan ada konsep yang jelas tentang membangun destinasi. Kalau kita berbicara destinasi heritage, maka harus berpikir seperti kayak wisata kota tua. Ada kulinernya, ada UKM, ada jualannya, ada tempat kita menyebutnya tempat atraksi dan sebagainya. Kami sangat sepakat ide-ide brilian seperti ini harus disupport dari pusat. Hal serupa diungkapkan anggota Komisi 10 Noroji bahwa ada beberapa langkah yang harus ditempuh pemerintah Kota Pasuruan guna mengembangkan wisata warisan budaya, antara lain menetapkan bangunan bersejarah menjadi cagar budaya. Pertama, kalau mau mengembangkan heritage sebagai modal pariwisata kita di sini di Pasuruan ya. Semua bangunan-bangunan heritage itu harus dicagar budayakan, dikembangkan menjadi kawasan wisata, ya, pendukungnya misalkan terbuka untuk dikunjungin, lalu disiapkan fasilitasnya, parkiran, kemudian toiletnya juga harus memadai. Kedua juga menjadi wisata minat sejarah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, tenaga kerja, dan juga kependudukan di Ibu Kota Nusantara. Di sektor tenaga kerja, anggota Komisi 9 menilai perlunya jaminan sosial bagi para pekerja yang membangun IKN. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, membahas sejumlah isu terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan, penanganan ketenagakerjaan, demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Ibu Kota Nusantara. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena melihat langsung perkembangan pembangunan IKN. Melki berharap komitmen dari seluruh mitra kerja kesehatan dan jajaran pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di IKN. Tentu dengan berbagai bahan dan temuan ini, informasi yang kami terima, data yang kami cermati, dan juga tadi kami sudah kunjungan lapangannya melihat langsung, tentu kami akan mendorong agar ada percepatan dari kehadiran institusi-institusi yang menyelenggarakan sektor atau program di bidang kesehatan tenaga kerja kemudian di IKN ini. Bagaimana IKN ini bisa diselenggarakan ke depan dengan baik. Anggota Komisi 9 DPR RI lainnya, Kardaya Warnika menyoroti bidang pelayanan dan fasilitas kesehatan terhadap tenaga kerja dan masyarakat sekitar. Yang kita lihat adalah rumah sakit yang ada di IKN ini, yang tidak hanya melayani para pekerja yang bekerja di proyek IKN, juga melayani dari masyarakat sekitarnya. Saya menilai bahwa pelayanan rumah sakit ini sudah cukup memadai. Dengan demikian para pekerja itu bisa bekerja dengan baik. Soalnya kalau misalkan dari aspek kesehatan mereka tidak bisa dilayani dengan baik, maka output atau hasil kerjanya tidak optimal, tidak maksimal. Dari Kalimantan Timur, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, belakangan ini kembali ramai diberitakan beberapa masyarakat Indonesia terjangkit penyakit COVID-19 varian baru. Dan kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 28 November hingga 2 Desember 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Komisi 9 DPR RI menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang belakangan ini kembali merebak di Indonesia dan menekankan pentingnya masyarakat tetap memperhatikan serta menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Komisi 9 DPR RI menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang belakangan ini kembali merebak di Indonesia. Belakangan ini, kembali ramai diberitakan beberapa masyarakat Indonesia terjangkit penyakit COVID-19 varian baru. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo menekankan pentingnya masyarakat tetap memperhatikan dan menegakkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira kita kaitannya dengan COVID-19 kita nggak perlu cemas, kita nggak perlu panik, ikutin apa yang dilakukan oleh pemerintah. Nasihatnya yang pertama adalah kita tetap menggunakan gerakan hidup masyarakat sehat ya, satu. Yang kedua, sering cuci tangan untuk kebersihan kesehatan kita. Bagi saudara kita yang mengalami penyakit atau ada tanda-tanda COVID-19 lebih baik kita menggunakan masker. Protokol kesehatannya itu tidak ada jeleknya, baik kok. Apalagi sekarang ini kita juga harus disampaikan bahwa bisa jadi kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19 itu cukup panjang gitu. Bisa jadi selamanya. Nah, tapi itu saya kira kita bermasker, apalagi yang tanda-tanda penyakit COVID ataupun penyakit-penyakit saluran pernapasan atau demam, saya kira menggunakan masker akan lebih baik lagi. Yang kedua adalah silakan kepada warga negara yang belum booster, mumpung masih gratis, teman-teman, saudaraku, warga masyarakat seluruh Indonesia, silakan berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 28 November hingga 2 Desember 2023, mencapai 267 pasien dari yang sebelumnya 30 hingga 40 kasus positif dalam seminggu. Dari Sulawesi Utara, Domingus Titiheru, TVR Parlemen melaporkan. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2023-2024 diprediksi terjadi peningkatan jumlah penumpang transportasi dibanding periode sebelumnya. Jumlah tersebut menyebar ke berbagai wilayah tujuan, antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Jumlah penumpang transportasi periode Natal dan Tahun Baru kali ini diprediksi sekitar 4 juta orang atau 19% lebih tinggi dibanding periode sebelumnya. Jumlah tersebut menyebar ke berbagai wilayah tujuan antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, meninjau angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Provinsi Sumatera Utara, utamanya terkait kesiapan penyelenggara angkutan di sektor darat, laut, udara, serta kereta api. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal mengatakan, sebagai salah satu kota tujuan utama liburan Nataru, seluruh operator perhubungan di Sumatera Utara harus melakukan persiapan dengan baik terkait peningkatan fasilitas dan kenyamanan para penumpang. Tepatnya kota Medan. Kenapa? Karena Medan salah satu kota tujuan di mana setiap kali liburan, baik itu liburan Ramadan, Lebaran maupun liburan Nataru, itu jumlah penumpangnya cukup banyak, baik itu di setiap bandara maupun di pelabuhan ataupun di terminal-terminal bis. Oleh karena itu, kita ingin tadi meminta penjelasan kepada para operator
baik itu Angkasa Pura, Pelindo maupun Pelni, bagaimana persiapan-persiapannya. Dan alhamdulillah tadi disampaikan kepada kita persiapan yang sudah dilakukan oleh para operator tadi saya kira cukup baik, dan tentu kita berharap agar persiapan yang cukup baik ini tetap terus bisa dipertahankan sehingga masyarakat yang akan mengadakan liburan itu merasa nyaman. Itu tujuannya. Sebelumnya, Komisi 5 DPR RI melakukan peninjauan ke Bandara Kuala Namu dan Stasiun Kereta Api Medan, dilanjutkan dengan pertemuan yang dihadiri oleh mitra kerja Komisi 5 DPR RI. Dari Sumatera Utara, Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Peran UMKM sangat berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi di Bali selama 5 tahun terakhir, terutama dalam pemulihan pasca pandemi COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI berharap peningkatan UMKM ini juga bisa terjadi di daerah lain di Indonesia. Peningkatan ekonomi di Bali selama 5 tahun terakhir tidak lepas dari peran serta UMKM yang terus mengalami peningkatan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara memaparkan, pada tahun 2019 jumlah UMKM di Bali hanya berkisar 13.000. Namun saat ini jumlah UMKM di Bali mencapai lebih dari 442.000 usaha. Amir Uskara berharap perkembangan UMKM di Bali dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Kita bisa melihat bahwa memang pertumbuhan di sini sudah kembali pulih, sudah cukup bagus. Terkait dengan himbara, perekonomian, DPK atau dana pihak ketiga juga sudah tumbuh, kredit sudah tumbuh, artinya kita melihat bahwa kondisi perekonomian di Bali ini sudah kembali normal. Penerbangan ke Bali juga saya kira semua sudah penuh. Ini membuktikan bahwa kondisi yang terjadi kemarin ketika COVID di mana Bali menjadi daerah yang paling terdampak, alhamdulillah sudah bisa recovery, sudah bisa kembali normal. Nah ini Anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menyampaikan Provinsi Bali mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, yakni mencapai 5,3%. Padahal ketika pandemi COVID-19, Bali merupakan salah satu provinsi yang paling terpuruk dan mengalami minus sebesar 9,3%. Salah satu kunci kebangkitan ekonomi Bali adalah melalui UMKM. Di saat COVID tahun 2023, 2022, bahkan 2021, pertumbuhan mereka mengalami minus 9,3%. Artinya dengan pertumbuhan minus 3 tahun belakang dan sekarang 5,3% itu kan sangat luar biasa. Salah satu pendorong utamanya adalah UMKM. Bali ini adalah pelaku jasa industri, pariwisata, industri pengolah maupun perdagangan serta industri UMKM-nya. Dari Provinsi Bali, Syamsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, seperti yang tadi telah kami sampaikan, pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Natal di akhir tahun 2023. Dan ini nantinya menyebar ke berbagai wilayah tujuan antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan juga Medan. Dan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun, keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran mudik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan meninjau angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di berbagai provinsi. Utamanya terkait kesiapan penyelenggara angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Liburan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Evaluasi soal kelayakan moda transportasi, kemacetan, infrastruktur, bahkan perakiraan cuaca harus segera diperbaiki. DPR RI dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, hingga bencana alam. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi pergerakan masyarakat periode Natal dan Tahun Baru 2023 sebesar 39,83% atau 107 juta masyarakat. Jumlah tersebut menyebar ke berbagai wilayah tujuan, antara lain Denpasar, Makassar, Surabaya, dan Medan. Dengan meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun, keselamatan dan kenyamanan, serta kelancaran pemudik harus menjadi prioritas utama pemerintah. Karena kemacetan dan terganggunya keselamatan bagi para pengendara lalu lintas pasti terjadi. Guna memastikan libur Nataru berjalan aman, DPR RI melaksanakan fungsi pengawasan, meninjau angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di berbagai provinsi. Utamanya terkait kesiapan penyelenggara angkutan di sektor darat, laut, udara, serta perkeretaapian. Kita pada hari ini mengadakan kunjungan reses komisi ke salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kota Medan. Kenapa? Karena Medan salah satu kota tujuan di mana setiap kali liburan, baik itu liburan Ramadan, Lebaran, maupun liburan Nataru, itu jumlah penumpangnya cukup banyak, baik itu di setiap bandara maupun di pelabuhan ataupun di terminal-terminal bis. Dan alhamdulillah tadi disampaikan kepada kita, persiapan yang sudah dilakukan oleh para operator tadi saya kira cukup baik, dan tentu kita berharap agar persiapan yang cukup baik ini tetap terus bisa dipertahankan, sehingga masyarakat yang akan mengadakan liburan itu merasa nyaman. Itu tujuannya. Liburan Natal dan Tahun Baru merupakan agenda nasional tahunan yang mesti dipersiapkan dengan baik. Selain itu, untuk antisipasi kemacetan akibat bencana atau kepadatan di sejumlah ruas jalan tol, pemerintah diminta membuat skema pengalihan arus lalu lintas dengan tetap memperhatikan kesiapan serta keamanan jalur alternatif tersebut. Ada beberapa hal yang memang harus didalami, misalnya dia menentukan bahwa ada peta titik-titik tertentu yang rawan bencana banjir atau bencana longsor. Ini kan perlu ada skenario pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan arus lalu lintas itu akan memakai jalan provinsi ataukah jalan kabupaten atau mungkin malah jalan poros desa.
apakah kondisinya sudah siap jalan status jalan tersebut ataukah tidak, apakah sudah pernah ada simulasi atau belum, itu. Ini perlu ada satu pematangan persiapan. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga dihadapkan dengan kenaikan harga bahan pokok, mulai dari beras, telur, gula, hingga cabai. Walaupun kenaikan harga selalu terjadi ketika momen tertentu, namun hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat adanya oknum-oknum yang memainkan harga pasar serta menimbun bahan pangan. Waktunya kan tidak lama lagi nih, kan sudah masuk bulan Desember ini. Semua stok yang disiapkan nih harus betul dikendalikan dengan baik. Kalau bila perlu harus operasi pasar. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok yang di pasar ini tidak lagi hilang. Kenapa? Karena banyak permainan-permainan menjelang hari-hari besar ini. Nah, tentu permainan ini juga pemerintah harus tindak tegas. Siapapun yang menumpuk ataupun dalam semua kebutuhan lah, kita harapkan nih kalau bila perlu ya memang harus tindak tegas ya, proses hukum, sehingga tidak ada yang coba-coba main di saat masyarakat membutuhkan. Tentunya DPR dan masyarakat berharap para pemangku kepentingan bersama-sama memberikan perhatian khusus terutama untuk kenyamanan masyarakat dalam liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Baik dari sektor transportasi, ketersediaan pangan, hingga bencana alam. Jangan sampai kegiatan tahunan tidak dipersiapkan dengan baik. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia terkenal sebagai negara dengan beragam suku, budaya, dan juga agamanya. Dan keragaman agama inilah yang membuat Indonesia memiliki beberapa hari raya ataupun tradisi, salah satunya yaitu Natal. Nah, berbicara mengenai Natal tentunya tidak luput dengan pohon Natal yang menjadi ciri khasnya. Nah, seperti apa sejarah di balik pohon Natal ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Natal selalu identik dengan warna merah dan hijau dan juga segala hal yang berkilauan. Dan menghias pohon Natal menjadi tradisi yang tidak dapat dipisahkan dari perayaan Hari Natal. Pohon Natal yang menjadi simbol kegembiraan tentunya memiliki sejarah yang panjang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan asal-usul pohon Natal dan serba-serbinya pada segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Natal sudah di depan mata. Dekorasi khas Natal sudah kita temui di mana-mana. Hiasan nuansa merah dan hijau berkilau, tak lupa pohon Natal yang dihias dengan berbagai ornamen dan lampu kelap-kelipnya. Rasanya selalu bahagia ya menyambut Natal, hangat dan damai. Tapi kenapa ya?
setiap Natal itu selalu ada pohon Natalnya? Ternyata ada sejarahnya pemirsa. Yuk kita cari tahu. Ternyata tradisi menggunakan pohon Natal berasal dari Jerman pada abad ke-16. Salah satu versi kisahnya bermula dari kebiasaan masyarakat Jerman untuk menghormati pohon yang tetap hijau di tengah-tengah musim yang dingin. Awalnya pohon Natal dihias dengan buah-buahan dan kue sebagai simbol kesuburan. Orang Jerman percaya bahwa menghias pohon tersebut membawa keberuntungan dan perlindungan. Seiring waktu, tradisi ini menjadi semakin populer. Pada abad ke-19, pohon Natal mulai dihiasi dengan ornamen lilin dan kado. Lalu tradisi ini pun menyebar ke berbagai bagian Eropa dan kemudian ke Amerika Serikat melalui imigrasi dan pengaruh budaya. Nah, sejak itu, penggunaan pohon Natal sebagai simbol Natal terus berkembang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Natal di seluruh dunia. Memilih pohon untuk dihias saat Natal juga tidak sembarangan pemirsa. Pohon yang umum digunakan untuk pohon Natal adalah pohon jenis pinus. Misalnya pine scots dan pine noble. Atau pohon jenis fir seperti Fraser fir dan balsam fir. Pohon Natal tertinggi yang pernah dicatat adalah Douglas fir, setinggi 67 meter yang ditemukan di Washington. Dulu masyarakat menggunakan pohon asli untuk didekorasi sebagai pohon Natal. Beberapa taman nasional di Amerika Serikat menjual izin khusus untuk menebang pohon Natal di area tertentu sebagai cara mendanai konservasi. Pohon Natal buatan pun mulai diproduksi pada tahun 1930-an oleh perusahaan Edis Brush Company yang ternyata adalah perusahaan sikat loh pemirsa. Tak sampai di situ, ternyata tradisi menghias pohon Natal bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Di Swedia misalnya, pohon Natal sering dihiasi dengan ornamen kaca, bintang, dan ornamen buatan tangan. Orang Swedia juga memiliki tradisi julbok atau kambing Natal yang kadang-kadang dijadikan hiasan pohon. Di Inggris, pohon Natal sering dihiasi dengan ornamen klasik seperti kertas, perak, atau emas, bintang, dan bola berkilauan. Ada juga yang meletakkan salju buatan di atas cabang-cabang pohon. Di Italia, pohon Natal sering dihiasi dengan ornamen kaca dan kristal yang menarik dan juga ornamen gantung yang menggambarkan tokoh dalam Alkitab. Itu dia asal-usul pohon Natal dan serba-serbinya. Meskipun jenis dan cara menghiasnya bervariasi, pohon Natal tetap menjadi simbol kegembiraan dan menjadi keunikan sendiri di setiap belahan dunia. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda saat ini bahwa DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lain yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Bang Hidayat dan rekan saya Dadi Ramadan, dan sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.